Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Sandra Chan sebagai pengisi suara. Episode 94, TSYK 92. Selamat mendengarkan semuanya. Daniel menuruni tangga yang disusul oleh Alicia. Langkahnya terhenti di anak tangga terakhir hingga membuat Alicia yang berjalan menunduk di belakangnya juga terhenti. Perlahan, kepala Alicia terangkat melihat tuan suaminya yang tiba-tiba berhenti. Kepala Alicia menoleh mengikuti arah pandang Daniel. Bola matanya membola, melihat Maura tengah terlelap di sofa ruang keluarga dengan posisi duduk. Sungguh pemandangan menakjubkan bagi Alicia. Apa kabar Pung Maura setelah sadar nanti? Apa yang sudah dia lakukan hingga membuatnya begitu lelap tertidur dengan posisi duduk begitu? Juga pakaiannya sedikit kucel. Berdecak kesal, Daniel melanjutkan langkahnya. Suasana hatinya menjadi buruk melihat Maura. Ganti sofanya, ditanya pada Pak Wis, menarik kursi meja makan untuknya. Baik Tuan Muda, silakan Nyonya Muda. Pak Wis juga menarikkan kursi untuk Alicia. Alicia melirik kursi yang ditarik untuknya. Dulu, tugas menarik kursi untuk Daniel ada tugasnya. Tapi kini, entah sejak kapan bermula, Alicia bahkan tak perlu repot-repot menarik kursi untuknya sendiri. Jika dipikir-pikir, dia seperti Nyonya Muda terhormat di mansion ini. Tapi, Alicia segera menggeleng menyalahkan pikirannya. Sekarang, ia hanya menikmati segala sesuatu yang disediakan dan disiapkan untuknya, termasuk waktu sebaik mungkin sebelum dirinya pergi jauh dari kehidupan tuan suaminya. Daman Daniel membuyarkan lamunan Alicia dan segera mengalihkan dirinya dari kursi, kemudian duduk dan mengisikan nasi serta lauk di piring untuk suaminya. Untuk tugas yang satu ini tak pernah berubah sejak ia menyandang status seorang istri Tuan Daniel. Tuan, sofanya baru ganti minggu lalu, kenapa harus ganti? Tanya Alicia mengingat titah Daniel tadi. Sudah tidak layak pakai, jawab Daniel enteng, sambil menunggu Alicia selesai mengatur makanan di piringnya. Alicia menelan ludah. Orang kaya yang berlebihan, batin Alicia. Tuan, panggil Alicia setelah meletakkan piring depan Daniel. Apa? Daniel hendak menjawab makanannya. Kamauran, kau mau makan malam sama dia? Daniel kembali menyimpan sendok yang berisikan nasi yang hampir disuapnya tadi. Netranya kini menatap datar Alicia. Alicia tampak berpikir, kemudian menggeleng. Makanlah, jangan buat selera makanku jelek. Final Daniel, dan melanjutkan makan malam yang bersama Alicia. Cobaan Daniel membuat Alicia mengelum senyumnya. Ia senang Daniel tak membiarkan Maura makan malam bareng mereka. Tidur yang nyenyak, Kak, batin Alicia. Ingat Maura tertidur di pulas di sofa. Naiklah dulu, aku akan mengambil beberapa berkas di ruang kerja, ucap Daniel setelah mereka menyelesaikan makan malam. Alicia hanya mengangguk mengiyakan. Namun, saat Alicia menginjakkan kakinya di anak tangga, ia berhenti karena mendengar pekikan Maura. Sayang, Maura yang masih berantakan habis bangun tidur menghampiri Daniel. Entah sejak kapan dia terbangun. Pulanglah, saya sibuk, ucap Daniel datar. Sedang Maura yang hendak meraih lengan Daniel seketika terhenti. Kaget dengan perubahan tiba-tiba Daniel yang kembali menggunakan bahasa formal pada tadi sore saat menyuruhnya membersihkan kolam. Daniel bahkan terdengar manja meminta tolong padanya. Sayang, aku lapar. Maura yang memang tak peduli rasa malu mengabaikan sikap dingin Daniel itu. Urut malunya kalah dengan ambisinya. Maura harus jadi istri satu-satunya Daniel. Ini bukan restoran, ucap Daniel santai dan kembali melanjutkan langkahnya. Alicia yang diam-diam menyaksikan percakapan keduanya melongo tak percaya dengan sikap dingin Daniel yang terang-terangan pada Maura. Ternyata sifat arogannya tak mengenal siapa. Alicia menggeleng-geleng dengan kenyataan itu, karena yang Alicia pikir Daniel akan memperlakukan Maura dengan lembut dan penuh perhatian. Nyatanya, tuan suaminya memang terlahir jadi pria dingin tak berperasaan. Memilih abai akan perdebatan sepasang mantan tunangan itu, Alicia memilih melanjutkan langkahnya. Namun lagi-lagi harus terhenti saat mendengar kalimat yang membuatnya membantu. Begitu juga dengan Daniel yang hampir meraih pintu ruang kerjanya. Aku hamil, teriak Maura. Daniel membalikkan tubuhnya dan menaikkan sebelah alisnya. Menatap Maura masih dengan tatapan datar. Anak kamu, Neil, ucap Maura mengelus perut ratanya dengan raut wajah dibuat sedih. Daniel masih tak bereaksi apa-apa, masih dengan tatapan datarnya. Tapi di balik itu ada aura hitam yang sedang ia sembunyikan. Sedang Alicia menganga lebar mendengar pengakuan Maura. Hamil,
Berarti mereka melakukan hubungan itu bukan yang pertama kali di mansion ini seminggu lalu. Batin Alicia bertanya, perasaan campur aduk. Tapi perasaan masa bodohnya lebih mendominasi. Toh Maureen dan Daniel akan menikah juga kelak. Tapi yang membuatnya sedikit terusik, kenyataan bahwa jika Maureen hamil, Daniel akan segera menikahinya dan melempar Alicia keluar. Kamu ingat kan, seminggu lalu kita melakukan itu? Maureen berjalan mendekat ke arah Daniel. Itu yang pertama kali buatku, Neil. Anak ini anak kamu. Maureen menjelaskan dengan raut wajah berubah bahagia. Pertama kali, baru seminggu. Hamil? Cepat amat prosesnya. Tanya Alicia sedikit tak masuk akal dengan ucapan Maureen. Wanita jahat yang tak berotak. Melok batin Daniel. Kemudian netranya melirik istrinya yang masih berada di tengah-tengah tangga. Daniel tahu betul bagaimana proses pembuahan. Memangnya Alicia wanita polos yang sangat Daniel dicintai. Tapi Daniel tahu sejak ia menjadi ayah rahasia dari janin yang ada di perut Alicia. Bagaimana tidak tahu, Daniel sudah dijelaskan secara mendetail dari dokter kandungan, mulai dari pembuahan sampai bayi siap lahir. Daniel bahkan memberi buku seputar kehamilan. Kamu akan jadi papa sayang, ucap Maureen dengan binar bahagia. Ada apa dengan raut wajah itu? Datar amat, tak ada tanda-tanda sedih apalagi cemburu. Batin Daniel kesal melihat reaksi istrinya yang malah mengambilkan raut wajah sedang berpikir keras. Aku bahagia dia ada di sini. Maureen tak henti-hentinya berceloteh mengutarakan rasa bahagianya. Jangan berdiri bingung di situ sayang, bahaya. Batin Daniel. Kamu senang kan sayang? Maureen meraih tangan Daniel dan membuat Daniel terkejut sampai menghentakkan kasar tangan Maureen hingga terlepas. Bagaimana tidak terkejut? Karena fokusnya pada istrinya. Tiba-tiba ada sentuhan makhluk tak kasat mata yang mengganggunya. Au! Bekik Maureen. Alicia mengalihkan atensinya yang sedang berusaha berpikir rasional akan pengakuan Maureen kembali menoleh ke arah bawah di mana tuan suaminya dan kakaknya berada. Aku bahagia, ucap Daniel menggantung membuat Maureen berbinar bahagia dan membuat Alicia mendengus malas. Memang seharusnya demikian kan? Daniel pasti bahagia akan memiliki anak dari wanita yang dicintainya. Maureen, pikir Alicia, jika kamu pulang sekarang, aku sibuk, ucap Daniel menekan kata terakhirnya dan membalikkan tubuhnya, memasuki ruang kerja meninggalkan Maureen yang menganggap tak percaya dengan pengusiran terang-terangan Daniel, tanpa peduli dengan Maureen yang mengaku hamil. Sedang Alicia mengerja berulang kali. Wah, luar biasa tuan suaminya ini. Andaikan ada penghargaan untuk lelaki tak berperasaan, tolong berikan satu pada Daniel. Maureen hamil anaknya malah disuruh pulang seorang diri dan tak menyambut baik kabar bahagia itu, malah memilih kerjaan yang tak ada habisnya itu. Apa Daniel tak kasihan dengan Maureen, juga dengan calon darah dagingnya? Apa Daniel tak sayang pada anaknya? Tapi apa benar itu anak Daniel? Alicia menggelengkan kepala menjauhkan pemikirannya. Masa bodoh dengan hubungan Daniel dan Maureen? Memilih tak peduli, Alicia yang memang sudah tak memiliki respek pada keluarga yang tak pernah menganggapnya, bahkan selalu menorehkan luka batin maupun fisik pada dirinya, itu mengabaikan keberadaan Maureen yang melanjutkan langkahnya menaiki tangga dan memasuki kamarnya, memilih berkutat dengan tugas akhirnya, skripsi. Kembali ke lantai bawah, Maureen menatap nyalang pintu ruang kerja Daniel. Apa maksud Daniel dengan semua ini? Apa Daniel menolaknya dan menolak anaknya? Maksudnya menolak anak kandung Maureen? Ya, soal kehamilan Maureen hanya berbohong belaka. Dia belum tahu hasilnya bagaimana. Apakah benih yang ditanam Daniel berkali-kali seminggu yang lalu akan tumbuh atau tidak? Tapi Maureen dengan kepercayaan dirinya yang tinggi, yakin jika benih itu akan tumbuh di perutnya sebentar lagi. Makanya, saat tadi dirinya merasa diambil oleh Daniel, ia memilih berbohong dengan kehamilannya, agar Daniel respek padanya. Namun hanya pengusiran yang lagi-lagi Maureen terima. Tidak, ia tidak akan berhenti. Besok ia akan kembali lagi sampai Daniel bisa diraihnya kembali dan menjadi yang muda di mansion ini. Untuk saat ini Maureen memilih pulang karena ia tahu jika Daniel sudah berkata demikian, itu harus terlaksana. Sebab jika tidak, hanya kemarahanlah yang akan diperolehnya. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.